Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga melindungi kami dari hari-hari yang kami pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai kebaktian kami, izinkan Roh Tuhan ke dalam hati kami, ke dalam hati anak-anak sekolah ini, supaya kami dan anak-anak tertib di dalam melaksanakan ibadah kami. Hapuskan dosa kami, pajak terhalang berkat dan anugerah yang akan memberikan kepada kami pribadi. Terima kasih Bapa, terima doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengangkat pujian Sungguh Senang Naik Kereta. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Kepada anak-anak kami supaya bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Yesus sayang adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian kita dari judul lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua.
Taurat pada kita pada minggu ini diambil dari titah ke-5 sampai ke-10. Anak-anak kami supaya mendengarkannya dengan baik. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, mari lagi kita nyanyi. Di dunia biarpun gunung-gunung beranjak. kami, kembali kita berdiri. Marilah kita berdoa meminta pengampunan akan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan pada kita pada bulan November diambil dari Amos 5 ayat 24.
Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu, kemanapun kita pergi, kita selalu menjadi anak terang. Angkat lagu pujian, Aku Anak Terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak-anak kami, kita kembali berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana anak-anak seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya, terlebih lagi hati kita. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus
Anak-anak Inang semuanya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita lipat tangan, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami sehingga kami Tuhan dapat bersukacita dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami, supaya kami Tuhan dapat mengerti akan firman yang hendak kami dengar. Terimalah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak Inang. Salam berjumpa kembali pada minggu ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Sudah dibuka Alkitabnya? Iya. Jika demikian, mari kita sama-sama membacanya. Demikian dikatakan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Inang sekolah minggu, Inang mau bercerita sebentar dalam kebaktian kita pada saat ini. Suatu saat anak-anak sekolah minggu mengadakan tamasya. Dan tentu kalau mau jalan-jalan, semua kita tahu. Bajunya pasti diatur, sepatunya pasti diatur, dan semua perlengkapan harus baik. Anak-anak kami, ada anak-anak sekolah minggu yang penampilannya cantik, indah, manis. Sepatunya juga cantik, bajunya cantik, celana jeansnya juga cantik. Sewaktu mereka masih menunggu bis yang membawa mereka berangkat bertamasya, seorang dari teman mereka namanya Tari melihat penampilan teman-temannya begitu cantik, begitu indah, sehingga dia merasa saya tak pantas berteman dengan mereka. Lalu ia melihat penampilannya sendiri. Dia berkata dalam dirinya sendiri, sudah bajuku jelek, wajahku juga jelek, penampilanku juga bawahan, katanya. Mereka bukan kelasku. Atau dengan kata lain, anak-anak Inang, mereka bukan levelku. Dia bilang seperti itu. Anak-anak Inang semuanya. Lalu dia berkata lagi, mereka tidak pantas jadi teman saya. Padahal teman-temannya semua tidak menganggap Tari seperti itu. Mereka juga menganggap Tari sama seperti mereka, teman baik, teman satu sekolah minggu. Tetapi dalam benak Tari, semuanya tidak ada itu. Karena itu, Inang mau bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada apa sebenarnya dengan Tari sehingga ia tidak bisa menerima teman-temannya dengan penampilan mereka? Yang pertama adalah anak-anak Inang,
karena dia memandang muka. Sehingga dia berkata, saya tidak mampu berteman dengan mereka. Yang kedua, karena ia memandang siapa dia, bahwa dia ada orang rendahan, maka dia pun rendah diri. Dan teman-temannya tidak bisa ia terima. Karena bagi Tari mereka lain dari yang lain. Padahal di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Kita semua sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Yang cantik, yang jelek, yang putih, yang hitam, kuning langsat, atau sawo matang, tidak ada dibedakan oleh Tuhan. Bagi Tuhan, kita semua adalah sama. Anak-anak Inang semuanya. Begitu juga dengan nats atau berita sukacita yang terjadi pada saat ini. Kita bisa melihat anak-anak Inang ketika firman Tuhan datang kepada Kornelius. Kornelius adalah seorang pasukan atau perwira yang disebut pasukan Italia. Kornelius adalah orang yang saleh. Kornelius adalah orang yang baik. Bukan hanya dia saja, adik-adik, anak-anak Inang, bukan. Tetapi semua keluarganya adalah orang-orang yang baik. Dan mereka mau juga memberi bantuan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ternyata Tuhan melihat hati, bukan memandang muka. Ia melihat bagaimana kok keadaan atau keluarga Kornelius, termasuk Kornelius sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang berbaik hati kepada semua orang. Karena itu pada suatu saat datang penglihatan kepada Kornelius, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Dia berkata melalui nats kita pada saat ini, ada apa Tuhan? Lalu malaikat itu berkata, Tuhan telah mendengarkan doamu. Dan Tuhan telah melihat segala perbuatanmu yang baik. Tuhan juga sangat menyayangi engkau. Itulah kata malaikat pada saat itu. Dari sini kita bisa lihat anak-anak Inang. Tuhan membuat suatu cara bagi orang yang takut akan Dia, sehingga ia dapat mengerti bahwa Tuhan mampu bekerja dalam hidupnya. Sehingga dalam pertemuan Kornelius dengan Petrus, karena pada saat itu Tuhan Allah melalui malaikatnya berkata, suruhanmu pergi menjumpai Petrus supaya ia menceritakan segalanya kepadamu. Maka Kornelius pun menyuruh suruhannya. Dan Petrus juga Kornelius sama-sama bertemu. Sehingga Kornelius berkata, sekarang kami sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Apakah kata Petrus? Sampailah kita anak-anak Inang di dalam nats kita pada saat ini yang berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang-orang. Allah tidak membedakan orang-orang. Sama seperti yang Inang katakan tadi, semuanya kita satu di dalam Tuhan. Artinya adalah walaupun Kornelius itu tidak bangsa Tuhan dan dia tidak pernah mendengarkan bagaimana tentang berita Injil, tetapi Kornelius percaya kepadanya. Tuhan Yesus menerima Kornelius menjadi anaknya. Tuhan Yesus menerima Kornelius sebagai orang yang menerima dia dalam hidupnya.
Di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan juga tidak membedakan Kornelius dengan yang lainnya. Tuhan tidak membedakan Kornelius dengan Petrus atau dengan teman-temannya atau dengan orang-orang sekitarnya atau dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Asal ia mau percaya kepada Yesus dan ia mau menerima firman Tuhan menjadi kehidupannya dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti nyanyian anak sekolah minggu tadi yang berkata, Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Apalagi katanya, di sana kata yang kuning, yang putih, yang hitam, semua dicintai Tuhan, tidak terkecuali. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Seperti yang Inang bilang katakan tadi, dan seperti nyanyian sekolah minggu yang sudah dinyanyikan guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, ya. Karena itu anak-anak Inang, walaupun manusia berbeda latar belakang, berbeda pikiran, berbeda sikap, berbeda bangsa, berbeda agama, yang pintar atau yang bodoh, atau yang cantik atau yang jelek, tidak ada pembedaan. Yang jelas, jika kita percaya kepada Tuhan dan kita mau menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah orang yang Tuhan cintai. Dan itu adalah orang yang Tuhan sayangi. Itu sebabnya anak-anak Inang, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, jangan ada lagi di antara kita pembeda-bedaan, supaya tidak terjadi kekacauan dan tidak terjadi perkelahian di antara kita. Jangan terjadi lagi. Perlu kita ingat, Tuhan pasti mencintai kita semua. Walau kaya atau miskin, cantik atau jelek, pintar atau kurang pintar di mata kita, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan cinta semua anak, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Tuhan juga memberikan hujan bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Tuhan juga memberikan matahari terbit bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Dari sana bisa kita lihat bahwa Tuhan mencintai semua ciptaannya. Karena itu kita juga patut mengasihi Tuhan dan takut kepadanya dengan cara mentaati firman-Nya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan dari semua kita. Tuhan mau mengasihi kita walaupun kita punya kekurangan sekalipun. Yang jelas di mata Tuhan semua kita adalah sama. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kesempatan ke dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat memakai waktu yang indah ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, Engkau memberitahukan kepada kami bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu adalah sama. Tidak ada pembeda-bedaan. Dan Tuhan mencintai semuanya, anak sekolah minggu dan bangsa-bangsa. Termasuk Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan, Engkau kuatkan kami, juga anak-anak kami sekolah minggu,
untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur, supaya mereka Tuhan dapat merasakan pengasihan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati juga Tuhan para orang tua dari anak sekolah minggu. Engkau Tuhan menguatkan mereka untuk menuntun anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan dapat juga merasakan betapa Tuhan mencintai mereka dan memelihara kehidupan mereka setiap saat. Bapa yang baik, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing karena penyakit virus corona yang mendunia saat ini, Tuhan Yesus berikan hati yang terbuka bukan bagi anak-anak kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan bisa sehati sepikir untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Engkau tahu Bapa, kami adalah banyak orang yang banyak dosa, ampunkan kami atas kesalahan kami, terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kembali kita mau melakukan persembahan. Kalau disuruh melakukan persembahan, berarti kita akan menyerahkan persembahan kita gereja. Nah, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita melakukan persembahan, kita sambil menyanyi Maulukolo Oleh. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan